satu. Di antaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga laporan ketua panitia Pilkades Desa Tegasari, yang keempat pembacaan berita acara penetapan calon kepala desa, yang kelima pengundian nomor urut calon kepala desa, yang keenam pembacaan pernyataan bersama, yang ketujuh penandatanganan berita acara dan penyerahan nomor urut calon, yang kedelapan sambutan, dan yang terakhir doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita sejenak bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin yang hadir dimohon untuk berdiri. Airku tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia Pilkades Desa Tegasari yang akan dibacakan oleh Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Tegasari. Kepada yang terhormat Bapak Asep Saifullah, waktu dan tempat kami persilakan. Berdiri kalau Pak Besi. Juga dari BPD yang hadir pada kesempatan kali ini, teman-teman, rekan-rekan seluruh jajaran panitia pelaksana Pilkades yang tidak lelahnya walaupun di bulan puasa ingin memastikan semua tahapan bisa dilaksanakan dengan baik. Yang sangat saya muliakan dan saya banggakan sahabat saya, seluruh keluarga saya, bakal calon kepala desa Tegasari beserta seluruh tim ses yang hadir di tempat ini ataupun yang berada di luar. Mohon maaf tidak bisa semuanya kita hadirkan di ruangan ini karena ketentuan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, ketentuan memenuhi protokol kesehatan dan kondisi ruangan yang memang seperti ini adanya menuntut kita untuk mencermati segala rambu-rambu yang harus kita penuhi semata-mata demi kebaikan kita bersama ya. Kami bangga dan berterima kasih sekali Pak Camat kepada keluarga kami,
sahabat-sahabat kami yang hari ini menjadi bakal calon beserta seluruh tim suksesnya. Selama ini sejak dimulainya Pilkades di seluruh Majalengka ini, berkat dukungan, berkat komunikasi yang baik, berkat koordinasi yang baik dari bakal calon dan seluruh tim suksesnya, seluruh tahapan di Tegalsari nyaris tidak ada kesulitan. Suasana kondusif, harmonis, tidak ada gesekan. Saya kira ini semata karena kesadaran, pemahaman daripada seluruh warga Tegalsari dan terutama kedewasaan kita mensikapi situasi Pilkades, bahwa Pilkades bukan segala-galanya. Bagi kita adalah silaturahmi dan kekeluargaan adalah nilai yang harus kita pegang dan kita junjung tinggi untuk berkehidupan bermasyarakat di desa yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Saya sekali lagi saya berterima kasih. Tanpa dukungan dari bakal calon, tanpa bantuan dari teman-teman, apalagi lamun buatnya buat anggaran. Kita sepakat sesuai komunikasi awal bahwa penyelenggaraan Pilkades di Desa Tegalsari dibiayai oleh APBDes. Karena APBDes itu milik warga Desa Tegalsari, ya, warga Desa Tegalsari, dan kita menjadi bagian dari warga Desa Tegalsari yang kita cintai bersama. Izinkan Pak Camat kami berdiri di sini menyampaikan beberapa hal terkait persiapan pelaksanaan apa yang telah dan apa yang akan kami lakukan seterusnya sesuai dengan peraturan Bupati yang menjadi aturan pelaksanaan Pilkades di Tegalsari. Sebelumnya dari mulai kita menyiapkan pembentukan dan lain sebagainya, juga kita sudah melakukan pertemuan dengan teman-teman dari tim ses yang didasari oleh adanya surat kuasa dari para bakal calon, karena kami tidak mungkin selamanya berkomunikasi dengan bakal calon karena kesibukan. Pak Aso punya kesibukan, Pak Hendi pun punya kesibukan yang tidak mungkin kami intens berkomunikasi. Intens komunikasi kami dilakukan dengan para tim suksesnya, dan kami memiliki grup WA ya, di mana kita bisa berkomunikasi, saling memberi masukan, koreksi, pandangan dan pendapat guna kelancaran pelaksanaan. Semua tim sukses ini bergabung dalam satu grup WA dengan panitia. Jadi ada hal-hal yang perlu disampaikan dengan cepat, kita bisa berkomunikasi dengan grup. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa. Tentunya harus kita jaga, kita pertahankan agar ke depan sampai hari H dan setelahnya pelaksanaan kegiatan semua kita bisa tetap dalam bingkai persatuan dan kesatuan warga masyarakat Desa Tegalsari. Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada tahapan penetapan bakal calon dan pengundian nomor urut. Kita sudah siapkan segala sesuatunya, bahkan poin yang pentingnya yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman bakal calon dan teman-teman sukses. Mungkin pada saatnya saya akan mengundang atau akan memohon calon, kalau nanti bahasanya udah calon untuk menghadirkan atau menugaskan tim sukses masing-masing menghadiri rapat koordinasi. Karena tentunya kita paham setelah ini ada bahasan lain. Kita akan masuk kepada pembahasan dan koreksi terhadap daftar pemilih sementara. Sudah ada rancang bangun yang sudah kita siapkan untuk menyempurnakan, karena mohon koreksi 11 orang. Saya sudah menginstruksikan kepada teman-teman panitia dan menunjuk menjadi PIC di setiap TPS, karena perlu diketahui bahwa kita dengan jumlah hampir 1.800 hak pilih dengan sebaran 5 TPS, ketua, sekretaris, bendahara, kami di dapur, ya. Untuk yang lainnya kita sebar menjadi PIC person in charge di masing-masing TPS. Salah satu dan diantaranya mereka ini menjadi bagian media komunikasi mendekatnya panitia dengan tim sukses dengan warga untuk melakukan penjaringan bakal calon pemilih yang nantinya kita tetapkan menjadi pemilih.
masih ada rentang waktu dari proses itu. Daftar pemilih sementara nanti kita ada koreksi, tapi mungkin kalau dimungkinkan memunculkan peluang daftar pemilih tambahan, ya, sampai nanti ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Saya tidak mau nanti ketika kita sudah berproses daftar pemilih tetap menjelang hari H atau masa tenang, ada lagi masukan atau ada lagi kritik atau ada lagi hal-hal yang masih memperdebatkan masalah pemilih. Ya, kita berikan ruang yang sudah sangat panjang, dan kita berikan juga teman-teman dari panitia 11 ini menjadi PIC, person in charge di TPS wilayah masing-masing. Ya. Silakan teman-teman tim sukses kalau ada masukan terkait siapa-siapa yang menjadi daftar pemilih sementara yang belum masuk ke dalam rancang bangun yang ada, masukan. Tentunya dengan didukung oleh syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang mengaturnya, ya, warga kita, pernah menikah, berusia, dan lain sebagainya. Ya, ada berapa? Siapa aja Pak Ulus yang jadi PIC di TPS 1? Siapa? Udah dikasih tahu ya, PIC masing-masing TPS-nya, ya. Jadi nggak usah repot-repot nanti datang ke sini ke sekretariat di Karangsari ada PIC yang TPS-nya. Karena BPS ini sudah kita konstruksikan per TPS, 5 TPS, ya, dengan 5 KPPS. Kita tunjuk 5 PIC dari panitia 11 untuk mendekat, berkomunikasi, menjaring, dan menerima masukan-masukan. Yang ketentuan yang ada, panitia sudah ingin memberikan layanan yang terbaik lah. Kami cukup berterima kasih atas situasi kondisi kita selama ini, dan kita ingin menjaga itu, dan kita ingin memberikan yang terbaik untuk semuanya di dalam pelaksanaan. Sekali lagi mohon bantu kami untuk diberi masukan terhadap calon-calon pemilih, terutama pemilih pemula, ya, pemilih pemula. Silakan sesuai dengan tanggal pelaksanaan Pilkades, tentunya teman-teman punya mapping, beri masukan ke kami untuk kita jadikan bahan sebelum itu menjadi sebuah ketetapan guna digunakan dalam pelaksanaannya. Itu ya. Selanjutnya, kita memahami kultur budaya dan euforia. Biasanya lamun geus aya nomor kan deden sok pikiranna yang bikin baligo atau Kang Uusnya, Kang Aidin, gimana mas ayah bayangan, wah yang baligo ya ada ayah nama, kayak nomor mah, kamari macam ayah nomor, si kagok, boleh, ya, ini pesta demokrasi, kita bahagia, tapi kita tetap tertib, ya, nanti kita komunikasi ya, yang pasti 5 TPS, di 5 blok, itu kan harus menjadi tempat sosialisasi edukasi bahwa kita akan pilkades, biar mereka tahu dan bangun, tidak usah tidur, jangan tidur kalau mau pilkades harus bangun, ya. Beram deh bikin meriah, tapi boleh ribut, gitu, ya, tapi boleh ribut. Namanya juga pesta demokrasi, semua kita lakukan dengan kebahagiaan, dengan kedamaian, tidak ada kekhawatiran, ya, bikin nyaman. Kalau mau bikin baru silakan, nanti ada kita bahas, kita sepakati fasilitas umum mana yang bisa kita jadikan tempat pemasangan baligo, ya, di mana yang tidak boleh kita pasang baligo, ya, di rumah batu ragu kebutuhan lah, ya, aduh, ya, di rumah batu yang ukuran untuk poin, terus berapa ukuran, kita samakan, berapa gede video paling detik, ya, samakan. Nanti saya dengan teman-teman tim sukses mohon izin, Bapak Lebakan Salam, kita ingin berkomunikasi, kita meriah, tapi kita tetap menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan dari kampung kita. Agar warga Tegasari dalam pelaksanaan pilkades ini cukup dewasa. Saya kira itu ya, boleh nanti setelah nomor urut didapat mau bikin baligo, boleh, tapi untuk tempat kita nanti adakan pertemuan koordinasi akan ya, agar kita saling menjaga, siapapun nomor berapapun bisa saling menjaga nomor siapapun dan nomor berapapun, tidak ada pengerusakan, tidak ada ganggu-ganggu, tidak ada gambar yang dikasih bot atau apa, nggak ada ya di Tegasari ya, bisa ya, kita pastikan ya saling menjaga ya. Itulah kita berharap bahwa dengan adanya komunikasi yang baik bersama, baik di grup WA ataupun nanti dalam bentuk pertemuan koordinasi, kita dan masing-masing pihak, misalnya kecuali melawan ragu-ragu aturan, melanggar ketentuan, kita tidak akan berganding. Tapi kalau dari teman-teman
Itu Camat yang sudah kami siapkan untuk langkah ke depannya. Tentunya kami mohon doa dari semua warga masyarakat, utamanya para sesepuh Desa Tegalsari, guna kelancaran pelaksanaan Pilkades di Tegalsari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas apa yang kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua selaku putra putri Tegalsari yang hari ini kita dihadapkan kepada situasi harus berkompetisi. Tapi sesungguhnya bahwa kita tidak sedang berkompetisi, kita sedang menyamakan persepsi untuk membangun Tegalsari yang lebih baik ke depan. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang atau ada banyak salah. Mohon izin Pak Dan Ramon, mohon izin Pak Kapolsek. Tentunya kami semua butuh bimbingan, arahan dan petunjuk guna menyempurnakan apa yang telah dan sedang kami lakukan saat ini. Terima kasih Pak Bapak Calon dan tim sukses. Kita bersama-sama menyelesaikan tugas kita dengan baik dan dalam bingkai persatuan dan kesatuan sebagai warga masyarakat Tegalsari. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Tegalsari. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami dan kita laksanakan sehingga kita dapat menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala desa Tegalsari dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan berita acara penetapan calon kepala desa Tegalsari yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sekretaris Panitia Pilkades Desa Tegalsari. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Berita acara nomor 140/07 Strip Panitia garis penetapan calon kepala desa. Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan April tahun 2021, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, berdasarkan hasil penelitian berkas lamaran bakal calon kepala desa Tegalsari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 30 dan 31 Peraturan Bupati Majalengka nomor 8 tahun 2021 yang tertuang dalam berita acara nomor 140/06 Strip Panitia /4 Romawi /2021 tanggal 19 April 2021 menetapkan calon kepala desa Tegalsari tahun 2021 dilanjutkan dengan pengundian nomor urut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 poin 1 dan 2 Peraturan Bupati Majalengka nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman pemilihan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut. A. Nama Bapak Hendi Kiswanto. Tempat tanggal lahir Majalengka tanggal 6 bulan 8 1970. Pendidikan SLTA atau sederajat. Pekerjaan pedagang. Alamat Blok Jumat RT 001-004 Desa Tegalsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Nomor urut masih kosong. B. Nama Bapak Asep Saifuddin. Tempat tanggal lahir Majalengka tanggal 13
bulan 3 1966. Pendidikan SLTA atau sederajat. Pekerjaan kepala desa. Alamat Blok Karangsari RT 001005 Desa Tegalsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Nomor urut masih kosong. Demikian isi berita acara ini kepada seluruh pemilih masyarakat Desa Tegalsari sebagaimana mestinya terhitung mulai tanggal berita acara ini ditetapkan. Dibuat di Tegalsari pada tanggal 22 April 2021. Untuk acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara. Yang pertama kepada yang terhormat Bapak Hendi Iswanto, kami persilakan untuk menandatangani berita acara. Yang kedua kepada yang terhormat Bapak Asep Saifudin, kami persilakan untuk menandatangani acara. Dilanjutkan oleh Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Tegalsari dan Seksi Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Tegalsari untuk menandatangani berita acara. Alhamdulillah, dengan dibacakannya dan ditandatanganinya berita acara penetapan calon kepala desa Tegalsari, dengan ini resmi menyatakan bahwa bakal calon kepala desa Tegalsari ditetapkan menjadi calon kepala desa Tegalsari. Kita berikan aplaus untuk desa Tegalsari. Untuk selanjutnya acara yang tak kalah pokok yaitu pengundian nomor urut, diawali dengan pengundian nomor antrian pengambilan dengan mengucapkan balon dan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut calon. Jadi barangkali pengundian kami persilakan kepada pendaftar pertama untuk mengambil undian nomor antrian pengambilan dengan memasukkan balon. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Hendi Iswanto untuk mengambil nomor urut antrian pengambilan. Tentu jangan dulu dibuka ya Pak, nanti kita buka bersama-sama. Ini bukan nomor urut calon, tapi nomor urut antrian pengambilan. Nanti nomor urut calon warna kuning ya. Kuning. jangan dulu dibuka, Bapak. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Asep Saifudin untuk mengambil nomor urut antrian pengambilan. Nomor urut pengambilan. Nanti kita buka bersama-sama, Pak. Nanti kita buka. Nah, coba kita perlihatkan kepada hadirin yang hadir di sini, siapakah yang mendapatkan nomor antrian pengambilan yang Ini pertama. ngambil bukan undian ya, bukan nomor urut deh. Ini ngambil pengambilan. Antrian pengambilan nomor urut calon. Coba kita Kalau perlihatkan. kepala desa baru kita mau ambil ya. Coba kita perlihatkan bersama-sama siapakah yang mendapatkan nomor urut pertama untuk pengambilan. Bapak yang terhormat Bapak Asep Saifudin mendapatkan kesempatan pertama untuk mengambil nomor urut antrian dan Bapak yang terhormat Bapak Hendi mendapatkan kesempatan kedua. Silakan Bapak Ambil Asep satu, Saifudin. jangan dulu dibuka. Pak ini berarti tinggal Mana ada kepada yang lain. Saya tertunda. Iya, iya itu. Jadi komando. Jangan dulu dibuka muka. Nanti dulu ya. Lu datang ya, kita datang. Komando, Kita komando. hitung sampai keras. Kita hitung sampai jam 5.
Ya, ganti sama yang ini ya. Maka tanggal seksi foto untuk Ya, mendapatkan maka nanti kita foto bersama lagi karena mustika di luar ya. Oke, lanjut. Bisa ya, selesai ya. Nanti ada foto bersama. Kepada Ya. salam dari silakan untuk mendekati tempat duduk kembali. Janak. Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan pernyataan bersama yang akan dipandu oleh Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Tegasari kepada para calon kepala desa yang itu harus ditetapkan dimohon untuk kembali berdiri di depan. Bersama-sama kita mengikuti apa yang dibacakan oleh Bapak Ketua Panitia Pilkades. Ya. Diikuti bersama-sama ya Pak. Surat pernyataan bersama. Surat pernyataan bersama Yang bertanda tangan di bawah ini, yang bertanda tangan di bawah ini, kami calon kepala desa Tegalsari, kami calon kepala desa Tegalsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, pada hari ini, Kamis 22 April 2021, Kamis 22 April 2021, sepakat bersama untuk satu, mentaati segala tata tertib peraturan yang telah ditetapkan, mentaati segala tata tertib peraturan yang telah ditetapkan, dan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pemilihan kepala desa. dan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pemilihan desa. Dua, Setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa Tegalsari setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa Tegalsari periode 2021-2027 tidak akan melakukan kampanye sebelum waktu masa kampanye. tidak akan melakukan kampanye sebelum waktu kampanye. Tiga, tidak akan melakukan black campaign Tidak akan melakukan black campaign atau menjelek-jelekan calon kepala desa lainnya atau menjelek-jelekan calon kepala desa lainnya dalam masa kampanye. dalam masa kampanye. Empat, tidak akan melakukan money politik Tidak akan melakukan money politik pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. Lima, tidak akan memfasilitasi pemilih Tidak akan pemilu pada saat pemungutan suara. pada saat pemungutan suara. Enam, 6. mematuhi dan melaksanakan Mematuhi dan melaksanakan segala tahapan pemilihan kepala desa segala tahapan pemilihan kepala desa secara damai, sopan, bermartabat, dan penuh tanggung jawab demi terselenggaranya proses pemilihan kepala desa secara demokratis yang lebih baik bagi masyarakat desa Tegalsari. Tujuh, tidak akan berbuat anarkis, sanggup ikut menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif selama pelaksanaan proses pemilihan kepala desa Tegalsari.
8. Setelah masa kampanye selesai, akan melepaskan semua tanda gambar atau atribut masing-masing yang digunakan selama masa kampanye. 9. Tidak akan melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata, dalam kampanye ataupun tahapan pemilihan kepala desa Tegalsari lainnya. 10. Bertekad untuk siap menang dan siap kalah dalam pemilihan kepala desa Tegalsari tahun 2021. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepada Bapak Koramil, Bapak Kapolsek dan Bapak Camat Ngaja untuk bersedia menandatangani berita acara pernyataan bersama. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Camat Ngaja. Kepada yang terhormat Bapak Camat Ngaja, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimcam hadir secara pribadi dan lengkap, Pak Danramil, Pak Kapolsek. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta jajaran. Yang saya hormati Sekretaris Desa selaku PLT Kepala Desa Tegalsari yang saya hormati beserta jajaran. Yang saya hormati Pak Hendy Kiswanto yang saat ini secara resmi adalah sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 1 beserta tim suksesnya. Yang saya hormati Pak Asep Saifuddin yang mulai saat ini juga resmi sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 2 beserta ibu dan beserta tim sukses. Bapak, Ibu, hadirin semua yang berkesempatan berada di tempat ini yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Alhamdulillah telah dilaksanakan penetapan dan penetapan dan pengundian nomor urut calon kepala desa berjalan dengan aman, lancar, sukses. Mudah-mudahan dengan berjalan aman, lancar, dan sukses ini adalah sebagai sebuah pertanda
untuk pelaksanaan atau tahapan kedepannya pun berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Itu kita harapkan, itu adalah harapan kita semua. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua yang senantiasa taat mengikuti ajaran dan tuntunannya. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pak Hendy dan Pak Asep selaku calon kepala desa Tegalsari, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengawali arahan ini saya ingin menginformasikan kepada kita semua kondisi pandemi COVID-19. Sampai dengan hari kemarin untuk Kecamatan Maja ada saudara-saudara kita yang terpapar positif COVID-19 sebanyak 125 orang. Kemudian yang masih aktif melaksanakan isolasi jumlahnya saudara-saudara kita ada 3 orang. Dan 12 diantaranya saudara-saudara kita meninggal dunia. Sisanya alhamdulillah dalam kondisi telah sehat dan bisa beraktivitas kembali. Saya ingin menginformasikan bahwa yang tadi saya sampaikan saudara-saudara kita 12 orang meninggal dunia, kalau saya membuat titimangsa waktu adanya pandemi COVID-19, anggaplah pandemi ini awalnya adalah bulan Maret tahun 2020. Maka Maret 2020 sampai dengan April tahun 2021 pasti usianya atau rentang waktunya adalah 1 tahun lebih kurang 1 bulan. Dari 12 orang yang meninggal, saudara-saudara kita, 4 diantaranya itu berada pada posisi akhir Maret sampai dengan saat ini. Atau kalau saya boleh sampaikan, pada 25 hari terakhir, 4 orang. Artinya dari, mohon maaf 5 orang. Artinya dari 12 orang saudara-saudara kita yang meninggal, 5 orang dalam 25 terakhir, maka 7 diantaranya itu meninggal dalam selang waktu Maret 2020 sampai dengan Maret 2021. Jadi dalam 1 tahun rentang waktunya ada saudara kita yang meninggal dunia 7 orang, namun dalam 25 terakhir ada saudara kita yang meninggal 5 orang. Ingin saya sampaikan hal tersebut kepada Bapak Ibu adalah sebagai sebuah informasi untuk ke depan kita bisa melakukan aktivitas memitigasi atau mengurangi resiko-resiko sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang sehat dan terbebas dari pandemi COVID-19. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa saat ini, Bapak Ibu, saya hari ini, waktu ini merasakan suasana yang berbeda. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan sebelum tahun 2021 tidak seperti ini, khususnya untuk para bakal calon yang menjadi calon, ya kondisinya tidak seperti ini. Kalau sekarang masuk ruangan hanya diperkenankan 5 orang setiap bakal calon yang sekarang sudah calon. Berarti kurang lebih karena calonnya ada 2, maka hanya ada 10 orang. Ini pasti, ya, pasti kita semua belum merasakan. Termasuk saya sendiri belum pernah merasakan situasi seperti ini. Artinya apa? Artinya pelaksanaan pemilihan kepala desa saat ini betul-betul pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Itulah hal yang membedakan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahap-tahap atau pada periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin, ya khususnya saudara-saudara saya yang berada di luar ruangan, termasuk juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini,
maka pemerintah mengatur regulasi yang sangat ketat, mengeluarkan peraturan yang sangat ketat berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Muncul ketentuan yang mengatur bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan dalam masa pandemi COVID-19. Ya, nanti akan saya sedikit singgung kaitan dengan hal tersebut. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Hendy Kiswanto yang secara resmi telah ditetapkan menjadi calon kepala desa. Saya sampaikan juga selamat ke Pak Asep Saifuddin yang telah ditetapkan menjadi calon kepala desa. Tahapan sebelumnya beliau adalah melakukan pendaftaran, memberikan berkas, dan menurut hasil pemeriksaan dari panitia pemilihan kepala desa semuanya dalam fisik clear, memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon kepala desa. Pasti pada saat dari bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa pasti ada yang berubah. Pasti ada yang berubah. Paling tidak nomenklatur. Hari kamari mah bakal calon, ayeuna mah kan calon. Ya, kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu yang hadir sepakat dengan apa yang saya sampaikan, ya, Pak Hendy dan Pak Asep, ini menurut saya kalau setuju konsepnya, beliau-beliau ini adalah sudah naik status. Naik status dari bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Ternyata, mohon maaf dengan tidak bermaksud lain, naiknya status itu cukup mudah. Dan arti semua prosedur ditempuh, semua persyaratan dipenuhi, maka selesai naik statusnya. Namun ternyata yang susah itu adalah bagaimana memberikan arti dan makna atas kenaikan status tersebut. Tadi Pak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan, tahap selanjutnya kita akan masuk kepada tahap kampanye. Disitulah teman-teman Pak Hendy atau Pak Asep bagaimana memberikan arti dan makna atas kenaikan status tersebut. Apakah dalam kampanyenya teman-teman tim suksesnya bisa melaksanakan ketentuan, kaidah normatif dan kesepakatan yang telah tadi dibacakan secara bersama-sama, atau justru malah tidak sesuai dengan kaidah normatif atau tadi dengan yang disampaikan kesepakatan bersamanya. Oleh karena itu mohon ya, saya juga menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Ketua Pilkades. Mohon perkenannya Pak Hendy dan Pak Asep bisa menyepakati apa yang telah disepakati bersama tadi. Saya catat tadi ada cukup banyak ya, ada 10 kesepakatan ya. Prinsipnya adalah mentaati kepada ketentuan-ketentuan, mentaati kepada kaidah-kaidah yang memang sudah ditentukan ya, menjaga kondusivitas, dan poin yang terakhirnya adalah siap menang dan siap kalah. Artinya ya, kita harus siap untuk 10 tahapan tersebut kita sepakati. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan membahas secara teknis pelaksanaan Pilkades di masa pandemi ini ya. Beberapa hal tadi saya sampaikan. Kemudian kepada panitia saya haturkan terima kasih juga ya. Kalau boleh saya memberikan sebuah penilaian ya. Kalau boleh saya memberikan sebuah apresiasi. Tegal Sari ini saya sangat merasa yakin ya, asistensi atau pendampingan kami dari kecamatan karena ada 7 desa di Kecamatan Maja mungkin agak kurang untuk Tegal Sari. Saya akui sendiri mungkin agak kurang. Namun kekurangan asistensi kami ternyata menjadi sebuah pemicu bagi teman-teman panitia, dan sampai dengan tahap ini juga berjalan clear ya, artinya tidak ada sebuah problem ya, semuanya dalam kondisi yang normal-normal, berjalan dengan lancar. Untuk itu saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran panitia pemilihan kepala desa, kepada pemerintah desa yang Pak Asep saat ini memasuki masa cuti. Beliau mulai saat ini sampai dengan nanti ditetapkan adanya pemenang, apakah Pak Hendy, apakah Pak Asep, khususnya beliau tidak atau cuti dari jabatan kepala desa. Jabatan kepala desanya berdasarkan ketentuan dijabat oleh sekretaris desa. Beliau adalah sebagai PLT. Hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya adalah sama. Saya juga haturkan terima kasih fasilitasi dari teman-teman pemerintah desa
dan agar terus memberikan fasilitas agar bisa sukses dan lancarnya kegiatan atau pelaksanaan pemilihan kepala desa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID membawa dampak yang sangat besar kepada kita, termasuk pemilihan kepala desa. Tadi TPS-nya ada 5. Biasanya TPS cukup hanya di balai desa atau di sekitar balai desa, sekarang 5. Artinya membawa konsekuensi hal-hal lain lah, membawa konsekuensi hal-hal yang lain. Bapak Ibu sudah sangat paham, saya tidak usah sampaikan. Nah, pada kesempatan ini khususnya kepada Pak Hendy beserta tim, khususnya juga kepada Pak Asep beserta anggota tim, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita ikuti proses ini dengan baik. Mari kita ikuti dan kita terima hasilnya dengan baik. Kalau boleh juga saya ingin menyampaikan bahwa proses ini kita tidak bisa lepas dari pendekatan duniawi tentunya dan pendekatan ukhrawi. Mohon izin saya menyampaikan dari pendekatan ukhrawi bahwa tentu Pak Hendy, tentu juga Pak Asep, ikhtiar kita sedang dilaksanakan sekarang. Ikhtiar banyak aktivitas fisik yang kita lakukan, ya. Pikiran-pikiran, tenaga, termasuk materi juga yang dikeluarkan, saya meyakini pasti itu dilaksanakan, dan itu adalah bagian daripada ikhtiar. Ya, kemudian dari sisi doa pun saya yakin Pak Hendy dan Pak Asep berdoa senantiasa agar apa yang menjadi harapan, yang menjadi keinginan itu bisa terkabul. Dan pada akhirnya kita sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa taala tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ingin saya sampaikan adalah apabila seseorang dengan ikhtiar telah dilaksanakan, dengan doa telah maksimal, maka kemungkinannya adalah bisa terkabul apa yang menjadi keinginannya, bisa tidak terkabul yang menjadi keinginannya. Maka apabila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus merasa yakin apapun itu hasilnya itu adalah yang terbaik buat kita. Mau menang itu terbaik buat kita. Ternyata kalah pasti adalah yang terbaik kita. Dan kita harus yakin akan hal tersebut. Mungkin poin itu yang ingin saya sampaikan. Mangga, mari kita berikhtiar kemampuan kita semaksimal mungkin, namun pada akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menang atau kalah pasti yang terbaik. Insya Allah dengan berpedoman kepada proses itu, saya merasa yakin di Tegalsari pelaksanaan pemilihan kepala desa akan berjalan dengan aman, lancar, dan sukses tanpa ada ekses-ekses. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Selamat sekali lagi Pak Hendy, selamat kepada Pak Asep. Kalau ada waktu saya juga ingin bersilaturahmi, khususnya ke rumah Pak Hendy, ke rumah Pak Asep. Kalau silaturahmi kemarin saya masih katakanlah kamarima masih ragu-ragu. Lamun saya silaturahmi, lamun abdi berikut muspika silaturahmi ke Pak Asep, kunaon ka Pak Asep heula, kan seperti itu pertanyaannya. Atau sebaliknya, saya silaturahmi dulu ke Pak Hendy, kunaon ke Pak Hendy dulu. Nah, ayeuna nama pada saat saya ke Pak Hendy, kan bahasanya karena Pak Hendy nomor urut 1, baru kemudian ke Pak Asep. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau kalau saya ke Pak Asep dulu, kan kita dari urutan 2 ke nomor 1 gitu. Nah, insya Allah ya ke depan ya saya juga ingin mudah-mudahan apapun dengan silaturahmi tentu akan menjadikan hikmah-hikmahnya kita dapatkan. Salah satunya agar pelaksanaan bisa kondusif. Poin pentingnya seperti itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat melaksanakan proses selanjutnya dan titip Pak Asep selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa. Mangga kalau ada tahapan-tahapan bisa komunikasi tim sesnya, ya. Demikian hatur nuhun kana perhatosanana. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Camat Maja yang telah memberikan sambutan. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami dan kita laksanakan. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Maja, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati